Mas. Masih ya? Yep. Kita seakan-akan diserahkan ya. Udah, enggak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah beredar di media itu sebetulnya terkait dengan pikiran, dan pikiran itu di dalam hak asasi manusia tidak bisa dibatasi sama sekali. Jadi yang pertama adalah pelanggaran terhadap pembatasan hak asasi manusia, sehingga sebenarnya dia adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang berkedok di balik pembatasan. Yang kedua, tentu saja ada pelanggaran terkait hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Kita tahu bahwa nanti teman-teman akan bersaksi sendiri, ada pertanyaan-pertanyaan tendensius yang jawaban yang sama juga dijawab oleh pegawai yang lain, tapi mereka lulus, yang ini tidak lulus. Jadi sebetulnya bukan, penilaiannya pasti bukan dari tes ini. Kemudian yang ketiga, juga ada pelanggaran terhadap berserikat, hak berserikat dan berkumpul. Kita tahu sejak 2019 atau sebelumnya teman-teman wadah pegawai ditarget, dan itu ramai sekali, salah satunya ketika ada revisi undang-undang KPK. Meskipun kemudian undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK sebetulnya tidak ada tentang TWK, tapi ternyata nyaris seluruh pengurus KPK ini dinyatakan tidak lulus, terutama pegawai, terutama pengurus hariannya, ketua, wakil ketua, dan sekjen itu habis semua. Kemudian yang keempat, ada pelanggaran terhadap pembela HAM, ada Mas Novel di sini, dan beberapa tahun lalu Komnas HAM pernah memiliki laporan terkait penyiraman air keras kepada Bang Novel, dan di situ dinyatakan oleh Novel Baswedan adalah pembela HAM, seperti juga tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sandra Moniaga. Yang kelima, jadi ada pelanggaran terhadap hubungan yang adil di dalam pekerjaan. Mereka ini dihentikan, dinonaktifkan ya bahasanya ya, dinonaktifkan, tapi tidak jelas itu dasar hukumnya apa, hak yang kewajiban yang mengikutinya apa, dan lain-lain. Yang keenam, kemudian ada diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 84. Juga ada perlindungan terhadap hak perempuan di dalam konstitusi, dan tentu saja banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjadi pelecehan seksual, dan ada pegawai KPK perempuan yang sampai menangis di dalam tes itu karena dikejar tentang persoalan-persoalan personal yang saya yakin teman-teman sudah tahu semua apa itu pertanyaan-pertanyaan personal itu, yang dan juga seksis dan bersifat diskriminatif. Yang kedua terakhir, sebetulnya ada stigma. Kita ingat tahu ada stigma tahun 65 yang parah sekali ya, atau di dalam masa Orde Baru ada stigma ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan itu stigma itu bisa turun. Dalam pembicaraan kami tadi, stigma itu bisa turun hingga ke anak, ke cucu, dan tidak hanya akan menutup mereka bisa diangkat menjadi pegawai, menjadi peralihan ASN pada KPK, tapi juga akan mempengaruhi kehidupan sosial, hak pendidikan anak cucunya, dan juga berkiprah di pemerintahan setelah ini. Jadi stigma ini sebetulnya parah sekali, dan di dalam berbagai kasus yang ekstrim dia bisa kemudian menjadi alasan penganiayaan kepada mereka yang di stigma itu, dan juga bahkan pembunuhan. Yang terakhir, ada tendensi yang sangat kuat, indikasi yang sangat kuat ada pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat
Jadi banyak sekali kalau kita lihat tadi klaster-klaster 75 orang dengan lebih dalam, sebagian dari mereka itu pernah menandatangani petisi tolak Firly karena pelanggar etik, kemudian menjadi pemohon judicial review dalam revisi undang-undang KPK dan lain-lain. Artinya profilnya ini mereka adalah orang-orang yang selama ini yang kritis. Dan kita sudah dengar sebetulnya dari misalnya Pak Janarto di berbagai kesempatan, etika untuk pegawai KPK ini berbeda. Yang utama bukan yang nurut kepada atasan, misalnya apalagi atasan yang korup, tapi keutamaan menjadi pegawai KPK adalah mampu memberantas korupsi dengan menjaga independensi. Karena itu perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dan bahkan diperbolehkan di dalam kode etik. Dan tes TWK ini persis menyerang hal tersebut, dan karena itu ada kaitan erat dengan pelemahan pemberantasan korupsi. Itu saja dari saya, terima kasih, selamat siang.